Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2023, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berbohong atas pencekikan Wakil Menteri Pertanian. Berita pencekikan Wakil Menteri Pertanian yang dilakukan Prabowo Subianto saat akan rapat kabinet di Istana Negara. Pada saat Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berkunjung ke industri peralatan perang di Bandung, saat itu wartawan menanyakan pemukulan Prabowo Subianto kepada Wakil Menteri Pertanian. Dijawab Presiden Joko Widodo tidak tahu. Masalahnya lebih baik tanyakan langsung kepada Prabowo Subianto yang ada di samping kanannya. Lalu para wartawan bertanya masalah pencegahan tersebut kepada Prabowo Subianto. Jawabannya tidak tahu. Kenal pun sama sekali tidak kenal. Tidak kenal katanya sama sekali. Berita pencegahan Wakil Menteri Pertanian yang dilakukan Prabowo, beritanya sudah viral, sudah ramai di media sosial. Melihat sudah viralnya pemberitaan di masyarakat, diduga ada benarnya bahwa Prabowo Subianto telah mencekik dan memukul Wakil Menteri Pertanian. Diduga jawaban Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto bersifat politis dan juga untuk menutupi perbuatan tersebut. Alasan Presiden Joko Widodo menyatakan tidak tahu ada benarnya, karena untuk memperlihat kerjasama antara menteri baik selama ini untuk memberi kesan yang baik kepada masyarakat. Sedangkan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan calon presiden yang menyatakan tidak tahu dan tidak kenal sama Wakil Menteri Pertanian tersebut. Alasan jawaban Prabowo Subianto tersebut karena untuk menutupi perbuatan yang sebenarnya terjadi, ditambah untuk menjaga nama baiknya di tengah-tengah masyarakat terkait dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Sifat berbohong seperti yang dilakukan Prabowo Subianto biasa terjadi dalam dunia kejahatan, terlebih dalam kasus korupsi. Pada umumnya koruptor tidak pernah mengakui korupsi yang dilakukannya. Semua dinyatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ternyata setelah diperiksa di muka pengadilan, semua perbuatan korupsi terbukti. Lalu hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Seharusnya Wakil Menteri Pertanian melaporkan Prabowo Subianto kepada polisi untuk diperiksa. Bila nanti sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, polisi dapat menetapkan Prabowo Subianto sebagai tersangka yang melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP. Ancaman hukumannya 2 tahun dan 8 bulan, serta sudah dapat menangkap Prabowo Subianto dan menahannya selama 20 hari di rumah tahanan negara selama diproses di kepolisian. Diduga besar kemungkinan Prabowo Subianto terbukti karena banyak saksi-saksi yang melihatnya, terutama para menteri yang mengikuti rapat intern tersebut. Berita pencegahan Wakil Menteri Pertanian yang dilakukan Prabowo Subianto saat akan rapat kabinet di Istana Negara. Pada saat Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto berkunjung ke industri peralatan perang di Bandung, saat itu wartawan menanyakan pemukulan Prabowo Subianto kepada Wakil Menteri Pertanian. Dijawab Presiden Joko Widodo tidak tahu masalahnya. Lebih baik tanyakan langsung kepada Prabowo Subianto yang ada di samping kanannya. Lalu bertanya masalah pencegahan tersebut kepada Prabowo Subianto. Jawabannya tidak tahu. Kenal pun sama orangnya tidak tahu, tidak kenal. Berita pencegahan Wakil Menteri Pertanian yang dilakukan Prabowo, beritanya sudah ramai di media sosial. Melihat sudah viralnya pemberitaan di masyarakat, diduga ada benarnya bahwa Prabowo Subianto telah mencekik dan memukul Wakil Menteri
dan memukul Wakil Menteri Pertanian. Diduga jawaban Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto bersifat politis dan juga untuk menutupi perbuatan tersebut. Alasan Presiden Joko Widodo bersifat politis yang menyatakan tidak tahu ada benarnya karena untuk memperlihatkan kerjasama antara menteri baik selama ini untuk memberi kesan yang baik kepada masyarakat. Sedangkan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan calon presiden yang menyatakan tidak tahu dan tidak kenal sama sekali sama Wakil Menteri Pertanian tersebut. Alasan jawaban Prabowo Subianto tersebut karena untuk menutupi perbuatan yang sebenarnya terjadi, ditambah untuk menjaga nama baiknya di tengah-tengah masyarakat terkait dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Sifat berbohong seperti yang dilakukan Prabowo Subianto biasa terjadi dalam dunia kejahatan, terlebih dalam kasus korupsi. Pada umumnya koruptor tidak pernah mengakui korupsi yang dilakukannya. Semua dinyatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ternyata setelah diperiksa di muka pengadilan, semua perbuatan korupsi terbukti. Lalu hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Seharusnya Wakil Menteri Pertanian melaporkan Prabowo Subianto kepada polisi untuk diperiksa. Bila nanti sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, polisi dapat menetapkan Prabowo Subianto sebagai tersangka melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP, ancaman hukumannya 2 tahun dan 8 bulan, serta sudah dapat menangkap dan menahannya selama 20 hari di rumah tahanan negara selama diproses di kepolisian. Diduga besar kemungkinan Prabowo Subianto terbukti karena banyak saksi-saksi yang melihatnya, terutama para menteri yang mengikuti rapat intern tersebut. Sekian dan terima kasih.